Kiai Abdul Latif Majalaya, ini sahabat saya di Majalaya. Beliau tadi nangis, kami saya di Majalaya. Ya Allah, persatukan ulama di Bandung, persatukan ulama di tiap daerah. Paling tidak kalau mereka tidak bergabung, mereka tidak musuh kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada tanggal 10 Syaban 24 Maret bertepatan dengan hari Rabu, bertempat di pondok pesantren Mattaul Anwar yang penuh berkah dan insya Allah menjadi sebuah mercusuar kebangkitan gerakan perjuangan untuk menyelamatkan bangsa, negara dan agama di wilayah Priangan Timur. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili para sepuh yang tadi bermusyawarah izinkan menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya mari kita sama-sama agar mendapat pertolongan Allah senantiasa dalam setiap langkah dan perjuangan, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon pertolongan Allah dan penuh rasa tanggung jawab pada kebenaran nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kami semua tadi telah bermusyawarah seraya bersikap dengan sepenuh hati dan setulus hati bahwa kami yakin memang apa yang kami lakukan tidak menjamin apa-apa terhadap sesuatu apapun. Tapi jika kami diam, jika kami bisu, jika kami tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, kami khawatir orang-orang, termasuk golongan orang-orang yang tidak akan selamat kelak di akhirat. Dengan pertimbangan bahwa hidup hanya sementara, bahwa hidup hanya limpasan, dan kehidupan yang abadi adalah kelak di akhirat, maka dengan penuh keridhaan dan kerelaan, alhamdulillah, forum ini telah bersepakat. Pertama, ajang silaturahmi forum seperti ini karena kondisi zaman yang semakin mengerikan, sungguh pun kita tidak bisa melarikan diri dari persoalan zaman ini, karena perintah para ulama di dalam kutubus salat dikatakan engkau mesti waspada menghadapi zaman, tapi jangan pernah berlari satu langkah pun dari zaman. Hadapi zaman dengan situasi apapun. Setelah menimbang, melakukan kajian, melakukan hal-hal yang dipandang perlu, bahwa apa yang kita lakukan senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Hari ini kami melihat sudah seperti perang Khandaq. Kalau Rasulullah saja pada saat perang Khandaq bertanya mata Rasulullah, bukan berarti Rasulullah tidak yakin dengan pertolongan Allah, tapi sikap aqradul basyariyah, keluh kesah dalam perjuangan pasti dialami oleh semua mujahid. Pedih, perih, sakit, tersayat-sayat, nadi kita, sembilu kita seolah-olah kerongkaman pun sudah sesak, tidak lagi kata-kata yang bisa kita katakan. Tetapi kita bukan pengecut, kita bukan pecundang. Kalaupun kaki kita patah satu, masih ada kaki satu sebelah lagi, maka kita akan tetap berjalan menuju medan juang. Yang ketiga, pertimbangan kami membaca berjanji setiap saat, membaca debat setiap saat. Alangkah malu kelak di hadapan Rasulullah kalau pewaris Nabi yang juga sekaligus keturunan Rasulullah dizalimi setiap saat, disakiti setiap saat. Karena kami yakin 5.000 tahun syafaatul uzma itu belum turun. Pertanyaannya, akan dengan siapa kelak kita di alam mahsyar? Kita bukan siapa-siapa. Maka kita harus menyandarkan diri di dunia kepada orang-orang saleh, terutama kepada dzurriyyah Rasul. Sekaligus juga menimbang cita-cita para ulama kita yang telah disebut Kiai Haji Zainal Mustafa Al-Mujahid Fillah. Beberapa ulama besar lainnya di Tasik, bagaimana Mama Kudang melakukan perlawanan di saat kolonial Belanda, bagaimana ulama-ulama besar, ulama-ulama thariqah melakukan perlawanan dengan caranya masing-masing. Ini telah menempa bahwa sebagai santri yang berpedoman kepada ajaran orang-orang tua kita,
maka napas dan detak jantung kita senantiasa diilhami, didorong oleh spirit semangat daripada orang tua dan ulama kita. Ya Allah, ini adalah insya Allah menurut zahir perbuatan yang baik. Dan apabila amal ini, dan kami yakin amal ini diterima oleh Allah, ya Allah, sampaikan ganjarannya kepada ulama-ulama guru kita. Wabil khusus Sayyiduna Syekh Abdul Rahman Syadili Kolek, Sayyiduna Khalil bin Ilyas Cibaita, Sayyiduna Kiai Abdul Majid, Sayyiduna Sepuna Wil Gok di tempat ini, dan beberapa ulama lain yang Mujahid di Tasik, di Garut, Kiai Haji Profesor Dr. Al-Musadatiyah, Profesor Rahmat Musadat. Ya Allah, sampaikan kebaikan ini kepada beliau-beliau. Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Al-Fakir ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Tetapi Al-Fakir juga telah bersepakat dengan para ulama tadi. Kita harus bisa, apa yang harus kita pertontonkan ke publik dan apa yang harus kita simpan ke publik. Rasulullah di perang Khandaq menempatkan Abu Nu'aim di kanan-kanan musuh, karena musuh belum tahu dia adalah sudah mukmin dan sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah. Hari ini posisi kita, jangankan suara lantang, handphone kita dipantau, media sosial kita dipantau, dan itu adalah risiko perjuangan. Maka nikmatilah situasi ini dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Inilah taman indah yang disiapkan oleh Allah pada hari ini dan hari-hari mendatang. Bagi orang beriman, Dajjal dan seluruh jaringannya adalah kenikmatan bergumul dan bercinta dengan Rasulullah dan bercinta dengan Allah Jalla Jalla. Sahabat-sahabatku, mari nikmati situasi ini dengan berpegang teguh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena kita punya keyakinan Allah tidak lalai, Allah tidak bohong, Rasulullah tidak bohong. Sudah dijamin kemenangan Islam. Paling tidak, kalau kemenangan hari ini belum kita nikmati, inilah persiapan jembatan emas untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita. Supaya tidak ada lagi penistaan agama, supaya tidak lagi kezaliman kepada para ulama. Hak adalah hak. Lebih dari itu, saya juga menghimbau kepada semua yang hadir, terus doakan siapapun, karena kita yakin aparat-aparat penegak hukum hatinya sudah gelisah, hatinya sudah resah. Jangan kita anggap mereka tenang dengan kebodohan dan kelalimannya. Sungguh nurani mereka juga hanya Allah belum membukakan pintu hidayah dari habis. Kami saya dimandu ya Allah, persatukan ulama di Bandung, persatukan ulama di Bandung. Paling tidak kalau mereka tidak bergabung, mereka tidak musuh kita. Amin ya Allah. Kapayun upamanya ulama di Sawet tolak, karena kami sudah menunjuk per kabupaten hanya satu orang yang kami rahasiakan namanya sekarang. Tapi nanti Anda akan tahu. Jadi siapapun yang mengundang, aksikah ataukah kalau bukan orang itu untuk Kabupaten Pangandaran si A, Ciamis si A, itu untuk menjamin keamanan bahwa ini informasi benar dan sah dan valid, satu pintu semuanya. Begitupun dengan aksi-aksi, insya Allah puncaknya nanti akan ada aksi di tiap kabupaten dalam waktu yang bersamaan menjelang Takhir dan sebelum Takhir Ramadan. Sekaligus habis awal saya akan coba galang Banten, Tangerang. Kita akan aksi besar-besaran soal korupsi dan mega korupsi. APBN yang sudah hancur 40% lebih. Maka kita angkat, kita tidak ngomong hanya tentang bebaskan ide imam besar kita, tapi juga kita akan ngomong bahwa di bobrok di kalian itu lebih besar ketimbang pelanggaran corona. Kejahatan ekonomi kalian lebih besar. Sekali lagi mohon doa restunya. Bapak-bapak nonton sendiri kali langkah-langkah. Moga-moga Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan langkah berangkat tempat ini jadi tebusan ke kemuliaan anak cucu. Itu saja yang kami sampaikan untuk doa penutup. Sebelum ditutup sekali lagi Abu ya Al-Bikdat Hatur Duhur Batalul Akbar. Dan ternyata setelah pertemuan ini sudah ada 5 kiai menyiapkan tempat jika Anda terus lakukan. Sebagai bentuk penghargaan kepada ajaran kiai, kita akan sambil ngaji Malugot dijelaskan oleh narasumber yang cukup, yakni kitab Ahkamus Sunnahnya. Insya Allah dari Malugot ngomong jihad, dikir, salawat, Malugot, dikir, tes kita perjuangkan. Sebagai doa penutup, saya memohon sahabat saya, guru saya, yang tidak pernah kehilangan akal kecerdasan untuk berjuang demi membela kebenaran, termasuk ide di dalamnya. Angkiti Manhajul. Saya tadi beliau sudah di atas. Saya minta ke Anda untuk doakan kami semua, doakan keluarga kami.
Pak Bibi. Wala dini wa ala kulli nabiyyin salih bi barakati ummil Qur'an al-Fatiha.